Saudari He Yuexing, apakah kau yakin ingin meneruskan jejak ayahmu dan menjadi seorang agen rahasia? Ya, saya yakin. Atasan akan menghapus seluruh jejak kehidupanmu. Nama He Yuexing akan benar-benar lenyap dari dunia ini. Kau akan hidup menggunakan identitas orang lain. Lalu, bagaimana dengan adikku? Tenang saja. He Yuelin, kondisi komanya akan mendapat perawatan medis yang terbaik. Baik, aku akan menuruti semua pengaturan dari organisasi. Kak Siksuan, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. He Yunsin bersama seorang pria asing. Berduaan di tangga selama lebih dari 2 menit. Mereka bahkan berpelukan mesra. Dia pasti sudah berselingkuh di belakangmu. Mau sampai kapan kau bersembunyi di dalam sana? Ini sudah 2 jam. Memeriksa apa? Lepaskan aku. Kau tidak sadar dengan apa yang sudah kau lakukan. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kau dan seorang pria asing itu berpelukan mesra di tangga. Zixuan, aku tidak pernah mengkhianatimu. Cukup. Aku tidak mau mengulanginya untuk kedua kalinya. Lepaskan pakaianmu. Ini sudah yang ke-99 kalinya aku dipaksa melakukan pemeriksaan tubuh. Terakhir kali, karena aku sedang bersembunyi dari kejaran musuh. Dan sebelumnya lagi, karena aku sedang menjalankan misi pengintaian. Lu Seksuan, kau benar-benar salah paham padaku. Aku tidak mau melepaskannya. Sudah kubilang, aku sama sekali tidak mengkhianatimu. Kau benar-benar tidak penurut. HMPH. Jangan lupa, siapa yang selama ini membayar biaya pengobatan adikmu? Kalau kau tidak mau bekerja sama, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi selanjutnya. Misalnya saja, cabut masker oksigennya. Baik. Hei Yuxin, dengar baik-baik. Laki-laki dalam hidupmu itu cuma boleh aku seorang. Jangan sentuh aku. Ku bilang jangan sentuh aku. Wu Zixuan, kenapa kamu tidak pernah mau melepaskanku? Lalu dulu, apa kamu pernah berpikir untuk melepaskanku? Dulu, aku dan Lu Zixuan dikenal sebagai pasangan yang sangat serasi. Yuxin, kemarin perutmu sakit, kan? Aku sengaja memasak sendiri, membuatkan sup teh jahe kesukaanmu. Pokoknya, kita putus saja. Fu Zexuan, kamu itu terlalu miskin. Aku tidak mungkin hidup melarat bersamamu seumur hidup. Aku sudah punya pacar baru. Dia jauh lebih kaya darimu. Pergi sana. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Ya, aku janji pasti akan sukses dan kaya. Tunggu aku sebentar lagi. Beri aku satu kesempatan terakhir. Kumohon, jangan tinggalkan aku. Fu Zexuan, aku sudah tidak menyukaimu. Bisa tidak kamu tahu malu sedikit? Kalau kamu terus menggangguku, itu cuma akan membuatku merasa jijik. Yuexuan, Yuexuan. Yuxin, 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 Yuxin.
Siapa itu? Zixuan. Sun Suer. Sun Suer, bangunlah. Zixue. Zixuan. Aku tidak pernah berhenti mencintai Lu Zexue. Hanya saja, ayahku adalah seorang agen rahasia yang menyamar. Identitasnya terbongkar dalam sebuah misi. Dan seluruh keluarga kami menjadi korban pembantaian kartel narkoba. Demi tidak menyeret Lu Zexuan ke dalam bahaya, aku terpaksa berbohong padanya. Tapi sayangnya, aku terlambat satu langkah. Maafkan aku, adikmu kemungkinan besar akan mengalami koma permanen setelah ini. Aku memikul beban dendam darah seluruh keluargaku. Sekarang aku sudah bertekad untuk melanjutkan tugas ayahku. Demi menyelesaikan misi yang mempertaruhkan nyawa ini. Dan bertarung melawan para penjahat sampai titik darah penghabisan. Ada apa? Alasan sialan apa yang sedang kau bicarakan? Apa? Tidak ada alasan apapun. Ucapanmu memang benar. Aku ini memang wanita yang gila harta. Bahkan aku rela mengorbankan hubungan kita. Tunggu apa lagi? Tahan dia, Nona He, kita akan memulai pemeriksaannya sekarang. Tuan Lu, datanya masih sama seperti sebelumnya. Lu Zixuan. Sebentar lagi. Aku akan pergi ke tempat yang tidak akan bisa kau temukan. Menghilang dari duniamu untuk selamanya. Apakah selama ini aku benar-benar salah sangka padanya? Kak Zixuan, kau kan sudah janji akan menemaniku hari ini. Jaga batasanmu. Bukankah kau ingin membuatnya peduli padamu? Kalau kita bermesraan di depannya, dia pasti akan sangat cemburu. Hei Yuexin, kau berani melawanku. Kau masih terlalu naif. Lu Zexuan hanya akan menjadi milikku seorang. Zixiong, dulu kau berjanji akan mencintaiku seumur hidup. Kak Zixuan, hari ini kau jauh lebih beringas dari biasanya menyingkir kau. Su Qianyun, asal kau tahu saja ya. Aku memanggilmu kemari cuma untuk membuat Yuexin cemburu. Tahu diri sedikit, mengerti tidak? Mendesahlah. Hah? Ah. Ah. Lu Zixuan, kau benar-benar mengira hatiku ini terbuat dari batu. Kenapa kau masih di sini? Kebetulan, persediaan di rumah juga sudah habis. Kau sebegitu sukanya menyuruh orang lain yang pergi. Lu Zixuan, kau sungguh keterlaluan. Aku keterlaluan. Hei Yuki, asalkan kau menurut dan pergi membelinya, sisa uangnya boleh kau ambil semua. Meskipun aku tadi pergi terlalu terburu-buru. Kak Zixuan, bagaimana aktingku barusan? Aktingmu sangat bagus, tapi itu hanya sebatas akting. Jangan melewati batas, mengerti?
Mengerti. Lanjutkan. Sayang, aku sangat mencintaimu. Jangan pernah tinggalkan aku, ya. Zixuan. Kata-kata ini dulu juga pernah kau ucapkan padaku. Aku cinta. Jangan pernah kau pergi dariku. Hah? Kenapa sekarang semuanya sirna? Tinggal sebentar lagi, Lu Zixuan. Saat aku sudah pergi membawa Xiaolin, kau akan bebas. Xiaolin, kau jangan takut. Kakak akan segera membawamu pergi dari sini. Nanti setelah kita pergi, tidak akan ada lagi yang bisa menjadikanmu sebagai ancaman. Pergi. Hei Yuki, kau mau pergi kemana? Kenapa kau? Aku hanya ingin menunggu sampai kondisi Xiaolin membaik, lalu membawanya jalan-jalan keluar. Kenapa kau datang ke sini? Hari ini kan hari ulang tahun Siner. Maaf, aku datang terlambat. Selamat ulang tahun, Nona Chen. Terima kasih. Nona Chen cantik bak bidadari hari ini. Bersanding dengan Tuan Lu. Kalian sungguh pasangan yang serasi. Bagai pinang dibelah dua. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Biar aku yang pakaikan untukmu. Bagaimana? Cantik, kan? Kak Zixuan, kau baik sekali padaku. Kak Yuexin, kau sudah datang, kenapa tidak bilang-bilang? Ini, siapa? Oh, hanya pelayan di rumahku. Hari ini badanku sedang kurang sehat, jadi aku memintanya untuk menggantikanku bernyanyi bersama kalian. Halo. Kedepannya, saya mohon bimbingan dari Tuan Lu. Kak Zixuan, aku mau ke toilet sebentar, ya. Hei Yuexin, dasar wanita murahan, beraninya kau mengkhianati Kak Zixuan. Masih punya muka kau terus menempel di sisinya. Urusanku dengannya sama sekali bukan urusanmu. Aku sudah memendam cinta pada Kak Zixuan selama bertahun-tahun. Lagi pula, aku ini penyelamat nyawanya. Coba kau pikir, alasan apa lagi yang dia punya untuk tetap mencintaimu? Penyelamat nyawa. Aku sudah membohongi Kak Zixuan dan meyakinkannya kalau ginjal yang didonorkan padanya setelah kecelakaan itu adalah milikku. Coba pikir, kalau kau sampai berani mencelakai penyelamat nyawanya, apa yang akan dia lakukan padamu? Kalau kau sampai mencelakai orang yang menyelamatkan nyawanya, apa yang akan dia lakukan? Tolong. Kau sungguh kejam, kau mau membunuhku. Sebenarnya apa salahku sampai kau begitu membenciku? Jahat sekali wanita ini. Tega-teganya dia mendorong Nona Chu hingga jatuh. Kulihat-lihat, dia pasti cemburu buta karena Tuan Lu sangat memanjakan Nona Chu. Iya,
Kan, pasti karena iri dengki. Bukan aku yang mendorongnya. Dia sendiri yang sengaja menjatuhkan diri. Masih berani mengelak. Dia sudah melihat semuanya, tapi malah menolak memberi jalan untuk ambulans. Serangan macam apa yang tidak semenarik itu? Lepaskan aku, tolong lepaskan. Pasien kehilangan banyak darah. Siapa di antara kalian yang bergolongan darah O? Apakah ada yang bergolongan darah O? Cepat pergi periksa sekarang. Kalau sampai Lu Zexuan tahu kalau ginjal di dalam tubuhnya itu adalah milikku, aku tidak akan bisa. Aku tidak sanggup. Hei Weixin, kamu sadar tidak dengan apa yang kamu katakan? Aku tidak sudi mendonorkan darahku untuknya. Itu anakmu, nyawanya sedang di ujung tanduk. Kamu masih tidak mau mendonorkan darahmu. Seret dia ke sini. Kamu. Dulu kamu mengkhianatiku, dan sekarang kamu juga mau membunuh Qianyan. Hei Yuxian. Kamu benar-benar wanita yang kejam. Bukan aku, dia sendiri yang sengaja menjatuhkan dirinya dari tangga. Maksudmu? Xianyun sengaja mempertaruhkan nyawanya sendiri hanya untuk menjebakmu. Aku jadi berpikir, jangan-jangan selama ini kamu memang tidak pernah mempercayaiku. Dulu, demi mendapatkanmu, aku sudah menderita siksaan yang sangat berat. Kalau bukan karena Qianyan, aku pasti sudah mati dari dulu. Ginjalnya masih ada di dalam tubuhku. Lalu bagaimana aku bisa mempercayaimu? Hah? Dokter, tolong cepat ambil darahnya. Dia tidak bisa. Orang yang pernah menjalani operasi pendonoran ginjal tidak diperbolehkan untuk mendonorkan darahnya. Dia pernah melakukan operasi donor ginjal. Hei Yuexian, tadi kamu yang mendorongku jatuh dari tangga. Dan sekarang kamu bersekongkol dengan dokter. Menggunakan alasan murahan ini untuk menipu Kak Zesan. Kamu sengaja tidak mau mendonorkan darahmu untukku. Apa kamu memang ingin aku mati? Aku tidak peduli berapa banyak uang suap yang kamu terima. Berhenti bicara omong kosong dan cepat ambil darahnya. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Qianyan, nyawamu jadi bayarannya. Bukan begitu. Lepaskan aku. Tindakan kalian ini melanggar hukum. Sayang, lihat aku bawa apa. Kue ketan. Kak Zisuan, aku mau makan jeruk. Baiklah. Kak Zisuan, kakak baik banget sama aku. Walaupun kerjaan kakak sangat sibuk, masih mau menyempatkan diri menemaniku. Sudah sewajarnya. Badanku masih terasa agak sakit. Boleh tolong suapin aku? Kak Zisuan, bisakah kakak berhenti mencintainya? Dia sama sekali nggak pantas buat kakak. Aku lewat. Sini. Di halaman ini, serah terima identitas barumu sudah selesai.
Aku membayarmu 1.000 yuan. Aku memanggilmu ke sini cuma buat bikin Yu Xin cemburu. Jaga batasanmu, dengar tidak? Kali ini, biar kulihat, apa kau masih berani menempel terus pada Kak Zisuan? Aku terbangun lagi. Kak Zisuan, aku baru saja dengar dia angkat telepon dari pria itu, lalu langsung pergi. Dia juga bilang menaruh hadiahnya di bawah bantal. Makanya, aku kemari untuk memeriksanya. Hei Yu Xin, hebat sekali kau. Ya, apa yang sedang kalian lakukan? Kau tidak mau menjelaskannya padaku. Kalung siapa ini? Baru beberapa hari, kau sudah berani cari pria baru. Sebegitu kesepiannya dirimu. Hah, kalung apa? Aku belum pernah melihatnya. Belum pernah lihat. Lalu kenapa bisa ada di atas ranjangmu? Kau pasti pergi menemuinya lagi, kan? Barusan kau habis bertemu dengannya lagi, kan? Lu Zisuan, apapun yang kulakukan, tidak ada urusannya denganmu. Bagus. Biar kulihat, sampai kapan kau mau keras kepala. Pengawal, seret dan kurung dia di ruang tahanan. Lu Zisuan, aku mau cerai. Lu Zisuan, lepaskan aku. Masa depan tanpaku, jangan biarkan dia keluar. Benar sekali. Hei Yu Exin, inilah harga yang harus kau bayar karena berani merebut Kak Zixuan dariku. Zhang Yuxuan, katakan yang sejujurnya, siapa sebenarnya pria itu? Sama sekali tidak ada pria lain, keluarkan aku. Sampai kapan kau mau terus keras kepala begini? Zixuan, aku menderita fobia ruang tertutup. Aku mohon padamu, aku bisa mati lemas di dalam sini. Kak Zixuan, jangan percaya padanya, dia itu penuh tipu muslihat. Masa kau langsung percaya hanya karena dia pura-pura menyedihkan? Kalau begitu, bagaimana dia bisa sadar akan kesalahannya? Kalau menurutku, matikan saja. Kalau menurutku, matikan sekalian lampu ruangannya. Biar kita lihat, apa dia masih berani berbohong padamu setelah ini. Ah. Zixuan, keluarkan aku, tolong percayalah padaku. Ah. Aku ingin keluar. Aku merindukanmu. Aku tidak boleh mati. Masih ada hal yang harus kulakukan. Maafkan aku. Aku benar-benar tidak berbohong. Zixuan, aku mencintaimu. Zixuan, Zixuan, aku sangat mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Lu Zixuan, aku memikul dendam kesumat kedua orang tuaku. Sejak awal aku tahu, takdir kita tidak akan pernah bisa bersatu. Hanya saja, dulu aku sempat mengira kalau kau itu berbeda. Tapi sekarang, semua rasa sakit ini, kaulah yang memberikannya padaku. Lu Zixuan. Yu Exin. Hei Yu Exin. Kali ini, aku akan melepaskanmu. Tapi lain kali, soal fobia ruang sempit atau apapun itu, jangan pernah diungkit lagi. Yang palsu selamanya akan tetap palsu. Kamu masih belum mau mengaku salah, ya? Atau kamu tidak mau menyerahkan posisimu padaku? Aku tidak berbuat salah, untuk apa aku mengalah? Kalau begitu, kenapa kamu tidak menjelaskannya? Sebenarnya siapa yang kamu temui kali ini? Katakan padaku, apa kamu pernah benar-benar mencintaiku? Kenapa kamu tidak mau menjelaskannya?
Kamu sudah memperlakukannya seperti ini, tapi dia masih belum bisa melepaskanmu. Hei Yuexin, terserah apa maumu. Kamu adalah penyelamat nyawaku. Apapun yang kamu inginkan, bisa aku berikan. Kamu tahu pasti, aku selalu ingin menikah denganmu. Apapun boleh. Tapi kalau yang satu ini, tidak bisa. Apa ini masih karena Hei Yuexin? Walaupun dia sudah berselingkuh, walaupun dia pernah mencampakkanmu, aku sangat mencintainya. Tapi apa dia pernah mencintaimu? Cukup, jangan bicara lagi. Lakukanlah sekarang. Kalau memang begitu, kita putus saja. Aku juga sudah tidak mencintaimu lagi. Aku sudah tahu hari seperti ini akan tiba. Tapi saat hari ini benar-benar datang, aku tetap saja tidak bisa menahan rasa sedih ini. Kita menikah. Baiklah. Nona He, kalau begitu aku terima pemberian dari Kak Siksuan ini. Iya. 我先收下了。 Hei Yuexin. Nyawa adik laki-lakimu benar-benar keras. Iya, tapi sekarang dia sudah berkumpul kembali dengan kedua orang tuamu di alam baka. Selanjutnya adalah giliranmu. Apa? Pasti gembong narkoba waktu itu yang sudah menemukan Xiaolin. Permisi, pasien di ranjang nomor 16 pergi kemana? Ya. Tadi sore, selang oksigennya sudah dilepas. Sudah meninggal 5 jam yang lalu. Apa? Hei kawan, kau tidak apa-apa. Kita kan masih muda, jalan kaki turun tangga saja tidak apa-apa. Ah, kakak, tunggu aku besar nanti, biar aku yang melindungimu. Ah. Rasanya ingin kembali untuk mempelajarinya lagi. Jangan tinggalkan aku sendirian. Aku mohon padamu. Tunggu sebentar lagi agar aku bisa memanggil namamu sepuasnya. Ya, lalu bagaimana denganmu? Bagaimana ini? Ah. Komandan, saya mengajukan izin untuk kembali bertugas lebih awal. Baik, dalam waktu 1 minggu, kami bisa mengurus semua persiapannya. Semua barang di sini sudah dipindahkan ke ruanganmu. Apa-apaan ini? Aku dan Kak Zesuan akan segera menikah. Dia bilang, semua barang yang merusak pemandangan harus disingkirkan. Misalnya, semua barang dan orang yang ada di ruangan ini. Oh iya, dia juga bilang, kau wajib datang ke acara pernikahan kami. Kau harus datang tepat waktu, Lo. Aku mengerti. Sebegitu bencinya kau padaku. Setelah putus, bahkan barang-barangku pun langsung kau singkirkan. Karena sudah putus, untuk apa disimpan lagi?
Apakah kau akan datang ke pernikahanku dengan Qian Yuan? Tentu saja. Aku akan datang tepat waktu. Oh iya. Xing Yun bilang, dia ingin kau membantunya memilihkan gaun pengantin. Menurutmu itu mungkin? Lu Zixuan. Semoga kau bahagia. Ayah, Ibu. Maafkan aku karena tidak menjaga Xiaoli dengan baik. Semoga roh kalian di surga selalu melindungiku, agar aku bisa menangkap dalang kejahatan dari masa lalu itu dan mengadilinya. Aku akan membalaskan dendam kalian. Xiaolin, kalau misi kali ini gagal, aku akan menyusulmu ke alam sana. Tunggulah aku. Di kehidupan selanjutnya, aku akan tetap menjadi kakakmu. Ya. Bagaimana? Cantik, kan? Cantik sekali. Kak Zenshin, bagaimana menurutmu? Apa aku terlihat cantik? Di hatiku, kaulah yang paling cantik. Sebenarnya, di mana letak kesalahan kita, sampai membuat kita berdua semakin menjauh? Tiga, dua, satu. Kenapa dia belum datang juga? Dia benar-benar sudah tidak peduli lagi padaku. Silakan mempelai pria memakaikan cincin pada mempelai wanita. Dulu, aku juga pernah memimpikannya pernikahan dengan He Yexin. Aku ingin menggelar pernikahan di taman berumput, di bawah cuaca yang cerah, dengan rerumputan yang hijau. Lalu, kau menyematkan cincin di jariku. Tuan Lu Zixuai, apakah Anda bersedia menerima Nona Yun Xiao sebagai istri Anda? Mencintainya, menghormatinya, dan merawatnya. Anak baik, ayahmu. Saat pertama kali dia berdiri di hadapanku dulu, dia juga persis seperti ini. Nomor lencana polisi, 468237, diaktifkan kembali. Kamerat He Yuxian, selamat bergabung kembali dalam pasukan. Dia menghilang. Aku harus pergi mencarinya. Wu Zongqing, hari ini kan hari pernikahan kita. He Yuexi, dasar wanita murahan. Beraninya kau merusak rencanaku. Gawat, Tuan Lu, telah terjadi sesuatu pada Nona He. Kejadian apa? Rumah Nona He kebakaran. Apinya sangat besar. Lalu, di mana dia sekarang? Baru saja dilarikan ke rumah sakit. Kejadian sebesar ini, kenapa tidak ada satupun yang memberitahuku? Seluruh rumah sakit. Apakah ini keluarga Nona Yuxin? Ini, Yuxin, maafkan kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tidak mungkin. Dia mengalami kesulitan bernapas. Ini, ibuku yang memberikannya padaku sebelum beliau meninggal. Beliau berpesan untuk memberikan ini kepada calon menantunya kelak. Ini terlalu berharga. Yuxin,
Aku ingin memberikan semua hal terbaik yang kumiliki untukmu. Tolong, jangan tolak aku, ya, kecuali, kalau kamu memang tidak ingin menikah denganku. Aku akan selalu memakainya, sampai maut memisahkan kita berdua. 이 길에 멈춰서서 Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Yuxin benar-benar sudah tiada. Aku mau pulang. Yuxin, dia tidak mungkin mati. Dia pasti belum mati. Tuan Lu, mohon tabahkan hati Anda. Jangan sentuh aku. Mana kotaknya? Berikan padaku. Kotaknya, cepat bawa ke sini. Tidak ada. Aku harus memastikannya lagi. Biar aku lihat sendiri. Tunggu sebentar. Aku ingin memastikannya sekali lagi. Biar aku pastikan lagi. Wajahnya terbakar parah. Tuan, dokter forensik akan segera mengeluarkan hasil tes DNA-nya untuk mencocokkan identitas jenazah. Hasil tes DNA telah cocok. Terkonfirmasi bahwa jenazah adalah Nona Yuxin. Silakan tutup kasus ini. Yuxin. Yuxin. Aku cuma ingin kamu sedikit saja lebih mempedulikanku. Aku cuma ingin kamu memperhatikanku. Aku salah. Aku benar-benar salah. Kita bahkan belum sempat menikah. Jawab aku. Kumohon, cepatlah kembali padaku, ya. Tuan Lu. Tuan, Anda sudah berlutut di sini berjam-jam. Selanjutnya kita harus bagaimana? Bawa dia pulang. Aku akan memakamkannya dengan penuh penghormatan. Makamkan saja di pemakaman leluhur keluarga Lu. Hei Yuexing. Bahkan jika kau sudah mati, jangan harap kau bisa meninggalkanku. Xiao He, semuanya sudah diatur untukmu. Semua jejak dan informasi tentangmu di negara ini akan dihapus bersih. He Yuexing yang dulu, beserta ambisinya, kini telah mati. Sekarang, kau punya identitas baru. Yue Xin. Bisnis utama keluarga Yue adalah perdagangan maritim, yang menguasai pelabuhan terbesar di negara A, sehingga menjadi incaran para penjahat yang ingin menjalin kerjasama. Dan kau adalah nona besar keluarga Yue yang telah lama hilang. Kembalilah ke negara A dengan identitas ini, dan dekati target utamanya. Gembong sindikat besar, Heting, siap, laksanakan misi. Misi kali ini sangat berat dan berbahaya. Organisasi telah menyiapkan seorang rekan untukmu. Namaku Yumin, rekan kerjamu. Identitas Yumin saat ini adalah orang nomor 2 kepercayaan Helin. Dalam operasi penyamaran ini, kalian harus saling bekerja sama. Kumpulkan semua bukti kejahatan mereka, dan hancurkan sindikat kriminal lintas negara ini sampai ke akar-akarnya. Senang bisa bekerja sama denganmu. Senang bekerja sama denganmu juga. Ayah, Ibu, Xiaolin. Tunggulah aku. Aku pasti akan menuntut keadilan untuk kalian.
Yu Exing. Aku sangat merindukanmu. Baguslah dia mati, jadi aku tak perlu repot-repot mengotori tanganku. Xiao Xuan, sadarlah, kita pulang ya, kumohon. Xiao Xuan. Kak Xiao Xuan, coba lihat baik-baik, ini aku, King Yun. Lu Zexuan, bisakah kau sadar sedikit? He Yu Exing itu sudah mati. Demi orang yang sudah mati, kenapa kau terus memikirkannya dan tak bisa melepaskannya? Akulah Yu Exing yang sebenarnya. Sekalipun dia sudah mati, kamu sama sekali nggak pantas membicarakan dia. Pergi sana. Kamu masih ingat kalau kita ini sudah menikah? Aku menikahimu cuma karena dulu kamu pernah menyelamatkanku. Aku cuma sedang membalas budi padamu. Aku sama sekali nggak mungkin bisa mencintaimu. Hei Yuxia, sudah mati pun kamu masih saja mencari gara-gara. Kamu masih berniat merebut Kak Zexuan dariku, kan? Cih, terima kasih banyak ya. Cepat kumpulkan semua rekaman kamera pengawas di sekitar rumah He Yu Exian. Bawa ke sini. Aku harus memeriksanya sendiri. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan kejadian itu? Tuan Lu, semua kamera pengawas di sekitar rumah Nona He sudah rusak. Kita tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari sana. Bagaimana bisa semuanya rusak secara bersamaan? Mana ada kebetulan seperti itu? Jangan-jangan, Yu Exing memang belum mati. Pada akhirnya, kami memeriksa sebuah kamera pengawas yang jaraknya lebih jauh, dan menemukan seseorang yang sangat mirip dengan Nona He. Rekamannya sudah saya kirimkan kepada Anda. Sudah kuduga. Yu Exing pasti masih hidup. Aku harus segera mencarinya. Yu Exing sama sekali tidak mungkin membiarkan adiknya ditelantarkan begitu saja tanpa ada yang mengurus. Ada apa ini? Pasien bernama He Yuling. Permisi, suster, apakah pasien di ranjang nomor 16 sudah pindah rumah sakit? Pasien di ranjang nomor 16 sudah meninggal bulan lalu. Apa? Meninggal. Waktu itu juga ada seorang gadis yang menanyakannya padaku. Sayang sekali, dia datang satu langkah terlambat. Kejadian sebesar ini, kenapa kalian tidak langsung memberitahuku? Nona itu bilang, kami tidak boleh mengganggu Anda. Itu pasti Yu Exing. Kapan dia datang kemari? Kira-kira sekitar 1 minggu yang lalu. Oh, sudah selama itu ya, dan dia benar-benar sama sekali tidak memberitahuku. Kamu benar-benar nakal, ya, jangan lupa. Siapa yang selama ini membayar biaya rumah sakit adikmu? Kalau kamu tidak mau menuruti kemauanku, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi nanti. Misalnya, mencabut masker oksigennya. Maafkan aku. Aku tahu. Tidak kusangka akhirnya akan jadi seperti ini. Tapi, meskipun begitu, kamu tetap tidak boleh meninggalkanku. Kemanapun kamu berlari, aku pasti akan menemukanmu.
Ah, halo, Pak Polisi, saya mau melapor. Pacar saya hilang. Bapak tenang dulu. Coba ceritakan lebih detail. Apakah akhir-akhir ini pacar Anda menunjukkan gelagat aneh? Tidak ada. Dia bersikap biasa saja seperti hari-hari biasa. Kalau begitu, kapan terakhir kali kalian berdua bertemu? Dia pakai baju apa saat itu? 3 hari yang lalu. Saya tidak ingat dia pakai baju apa. Lalu, di mana lokasi terakhir kalian bertemu? Di toko gaun pengantin. Toko gaun pengantin? Anda dan pacar Anda mau menikah. Lalu kenapa kalian tiba-tiba tidak bertemu selama 3 hari? Kalau Anda sungguh-sungguh ingin menemukan pacar Anda, sebaiknya Anda bicara jujur. Kami cuma bertengkar sedikit saja. Saya cuma pura-pura mencari selingkuhan. Cuma buat bikin dia cemburu. Benar-benar cuma itu saja. Saya mau menikah dengan mantan saya. Anda mau menikah dengan selingkuhan. Tapi pacar Anda yang menemani Anda ke toko gaun pengantin. Bisa-bisanya Anda masih tidak tahu malu menyebutnya sebagai pacar Anda. Kalau Anda terus mengganggu pekerjaan kami, Anda bisa kami tahan. Loh, saya tahu saya salah, Pak. Setelah menemukannya, saya pasti akan minta maaf kepadanya. Saya mohon, tolong bantu saya lacak kemana dia pergi. Di rumahnya, sama sekali tidak ada orang. Aku sungguh mengkhawatirkannya. Baiklah, atas nama He Suexing. Anda yakin namanya He Suexing? Ada apa? Apa ada kabar tentang dia? Saya baru saja memeriksa datanya. Di sistem tertulis kalau dia sudah meninggal. Tidak, itu tidak benar. Dia belum mati. Anda pasti membohongiku, Tuan. Tolong jangan mengganggu pekerjaan kami. Silakan Anda pergi dari sini sekarang juga. Kenapa kamu malah senang saat turun hujan? Tentu saja. Karena saat hujan, aku bisa datang menjemputmu. Jadi aku punya satu alasan lagi untuk bertemu denganmu. Ayo kita pulang. Suexing, kamu sudah pulang. Aku salah. Aku yang salah. Aku dan Qian Yun cuma pura-pura. Aku melakukan itu cuma untuk membuatmu cemburu. Tolong beri aku satu kesempatan terakhir. Ya. Bukan begitu. Suexwei. Aku telah kehilangan Suexwei. Ini tiket pesawatmu. Lokasi kamp pelatihan kita ada di negara A. Setelah kita sampai di sana, aku akan membimbingmu mengikuti pelatihan khusus. Aku ikut arahan organisasi saja. Tuan Lu, dokter yang menangani Nona Chu telah ditangkap polisi. Nama Nona Chu ada di dalam daftar penyuapan. Dan klaim bahwa Nona Chu sangat membutuhkan transfusi darah saat itu. Itu semua palsu. Kemari kau. Aku ingin tahu. Kenapa saat itu Aku cuma terlalu ketakutan. Waktu itu karena Suexing mengalami pendarahan. Sangat parah. Darahku juga keluar banyak sekali. Aku pikir, aku tidak akan pernah bisa melihatmu lagi. Kak Xiao Xuan. Kak Suexing memang sudah meninggalkanmu, tapi aku tidak akan pernah pergi. Aku akan selalu ada di sisimu. Kau tahu kan bagaimana caraku bertindak? Kalau sampai ketahuan kau membohongiku lagi, meskipun kau pernah menyelamatkan nyawaku,
Aku tetap akan membuatmu membayar harganya. Baik, aku pasti akan menurut. Heyuxin baru saja mati. Sangat wajar kalau Zexuan butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Tunggu saja sebentar lagi. Zexuan pasti akan jatuh cinta padaku. Dikabarkan bahwa Presiden Direktur Grup Lu Zexuan, dan upacara pernikahannya dengan Nona Chu Qianyun, hari ini mengalami insiden tak terduga. Mempelai pria, Lu Zexuan, tiba-tiba meninggalkan lokasi acara, sehingga pernikahan tersebut terpaksa dihentikan. Stasiun TV kami akan terus memantau perkembangan berita ini. Mereka pasti sudah mendengar kabar kematianku. Chu Qianyun, nikmatilah masa-masa indahmu ini. Aku sangat menantikan hari di mana kau hancur karena perbuatanmu sendiri. Hei, melamunkan apa sih? Kita sudah mau naik pesawat nih. Ayah, ibu, Xiaoming, tunggu aku pulang. Heyuxin sudah mati. Orang mati tidak bisa bersaksi. Kak Zexuan tidak akan pernah tahu kalau aku yang sudah menjebak perempuan itu. Bukan aku yang melakukannya. Dia sendiri yang sengaja menjatuhkan diri dari tangga. Jadi maksudmu, Qianyun mempertaruhkan nyawanya sendiri hanya untuk menjebakmu. Zexuan, apa kau tidak pernah sedikit pun percaya padaku? Zhou Wucheng, segera periksa semua rekaman CCTV saat kami jatuh dari tangga itu. Kak Zexuan, hari ini aku sengaja berdandan loh, cantik tidak? Kak Suan, bisakah kau tidak bersikap sedingin ini padaku? Meskipun Kak Yuxin sudah tiada, tapi kan masih ada aku di sini. Lupakan saja dia, ya, kau pikir kau bisa menggantikan posisinya? Memangnya kau ini siapa? Hah? Apa yang kau campurkan ke dalamnya? Aku sungguh tidak tahu. Biar ku carikan kebenarannya. Halo, Tuan Lu. Kami sudah memeriksa rekaman kamera pengawas. Ternyata Nona Chu Qianyun sengaja menjatuhkan dirinya sendiri dari tangga. Sepertinya, hatiku benar-benar tidak menyesalinya. Kau tidak menjaga dirimu dengan baik lagi sampai jatuh sakit, kan? Obat alergi ada di laci tingkat 2. Obat flu ada di laci tingkat 3. Ingat, kau harus minum obat tepat waktu. Su Xian, aku yang bersalah padamu. Aku tidak menjagamu dengan baik. Aku salah. Bagaimana caraku agar bisa menemukanmu lagi? Tuanmu, Anda tidak punya jawabannya. Bertindaklah selagi sempat. Istirahatlah 2 hari, dan kau akan pulih. Syukurlah kalau Kak Zexuan baik-baik saja. Kau benar-benar membuatku mati ketakutan tadi. Ternyata kau sangat suka berbohong. Ya, bukankah aku sudah memperingatkanmu sebelumnya? Kak Zexuan, kumohon dengarkan penjelasanku. Aku tidak berbohong. Wang Zexuan, apa yang mau kau lakukan? Tahan wanita itu. Biar Nona Chu bisa mulai memperbaiki kebiasaan buruknya yang suka berbohong ini. Apa yang mau kalian lakukan? Cepat, ambil darah Nona Chu. Sebanyak apa darah yang kau ambil dari Yun Xin sebelumnya? Sebanyak itu pula darah yang akan kuambil darimu sekarang. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Sudah kubilang, kau...
Zixuan, maafkan aku salah. Aku hanya terlalu cemburu pada Kak Yunsin. Aku hanya ingin kau lebih memedulikanku. He Yunsin sudah mati. Kenapa kau terus saja memikirkan orang yang sudah mati? Bahkan kau tega menyakitiku demi dirinya. Di hatiku dia belum mati, dia tidak mati. Dia sudah mati, dan dia mati dengan sangat menderita. Habis terbakar sampai tidak bisa dikenali lagi. Bahkan mayatnya pun tidak tersisa. Zijun. Kurung dia di ruang isolasi gelap itu. Tanpa perintah dariku, jangan ada yang berani melepaskannya. Brengsek, apa mengorbankan kami masih belum cukup? Jangan tinggalkan aku di sini. Aku salah. Kumohon, jangan buang aku. Hahaha. Lu Zexuan. Aku sudah melakukan segalanya untukmu. Kenapa kau tidak bisa menghiburku sedikit saja? Kau tidak pantas. Terima kasih, kakak. Sumpal mulutnya. Sialan. Hari ini, sesi latihan kita adalah penyusupan. Kau sudah siap? Kau tidak apa-apa. Apa kau punya fobia tempat sempit? Apa kau benar-benar trauma ketakutan? Kenapa kau tidak bilang dari awal? Penyakitku ini. Apa karena ini? Aku jadi beban untukmu. Bagaimana kau bisa sampai trauma seperti ini? Dulu, orang tuaku jadi korban balas dendam sindikat penjahat. Masa-masa itu, setiap kali ada suara sedikit saja, aku dan adikku akan bersembunyi ketakutan di sudut ruangan. Setelah ibu meninggal, aku dan adikku terkurung di dalam kamar itu selama 3 hari. Sejak hari itu, aku sudah tidak pernah lagi berani mematikan lampu di malam hari. Tidak apa-apa, kau hanya sedang sakit. Penyakit itu pasti bisa disembuhkan. Bagaimana kalau hari ini kita libur saja? Aku punya sesi latihan khusus, hanya untukmu. Jalan-jalan santai. Tunggu apa lagi? Ayo jalan. Sudahlah. Keadaannya sudah seperti ini. Apa kau sudah puas? Terkurung di dalam sana. Bagaimana rasanya? Apa jangan-jangan Zexuan mulai mengkhawatirkanku? Di sini gelap sekali. Aku menangis pun tidak ada yang peduli, dan kau bahkan tidak membiarkanku bicara. Yuexin waktu itu menangis dan meronta di sini. Dan aku malah membiarkannya mendengarkan sandiwara Cukiane. Hanya demi membuatnya cemburu dan mengakui kesalahannya. Antar dia kembali ke kamar. Baik, Tuan. Tuan Lu, pameran lelang di negara A 5 hari lagi. Itu adalah jadwal yang sudah Anda tentukan sebelumnya. Apakah kita akan berangkat sesuai jadwal? Tunggu sebentar. Siapkan. Teruslah pakai kalung ini. Ya, baiklah. Ini kalung milik Yuexin. Cepat pesankan tiket pesawat sekarang juga. Ambil penerbangan paling awal, dan kerahkan semua koneksi yang kita punya. Temukan keberadaan Yuexin. Baik, Tuan. Apakah Anda akan pergi dinas? Aku tidak rela berpisah denganmu. Bisakah kau membawaku juga?
Aku peringatkan kau untuk yang terakhir kalinya. Kau bisa terus berada di sisiku, hanya karena kau kuperlukan untuk menyelamatkan orang lain. Hanya itu alasannya. Wang Chunman. Kalau kau berani ikut campur lagi dalam urusanku, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kejam padamu. Yu Exin, kali ini, aku tak akan pernah melepaskanmu lagi. Aku tak akan membiarkanmu pergi dariku. Tolong selidiki untukku. Kemana sebenarnya perginya Kak Zexuan? Bolehkah aku meminta kehormatan untuk berdansa denganmu? Tapi, aku tidak terlalu bisa berdansa. Justru karena tidak bisa, makanya aku datang untuk mengajarimu, kan? Lagi pula, kau sekarang adalah nona besar keluarga Yue. Wah, kau belajar dengan sangat cepat. Guru yang mengajarimu pasti sangat menyukaimu. Asalkan ini bisa berguna, itu sudah cukup. Daya tangkapmu sungguh luar biasa. Ini membuat kami para pendahulu merasa sangat tertekan. Tahu, kalau begitu, apa guru Yu juga menyukai murid teladan sepertiku? Tentu saja, aku sangat menyukainya. 3 hari lagi, Heting akan mengadakan pesta dansa bisnisnya di sini. Dia pasti datang. Sebagai penyelenggara, dia sudah pasti akan hadir. Tapi si Heting itu sifatnya sangat kejam dan gampang berubah pikiran. Dia juga orang yang sangat curigaan. Organisasi sudah mengirimkan agen rahasia. Meskipun ada belasan orang, sampai detik ini hanya tersisa aku sendirian. Aku sudah menyamar di sisi Heting selama 3 tahun penuh. Baru sekarang aku berhasil mendapatkan kepercayaannya. Lalu, bagaimana dengan agen yang lain? Semuanya ketahuan oleh Heting. Dan akhirnya, mereka gugur. Jadi, ini adalah operasi penyergapan terakhir kita. Kau sama sepertiku. Kita sama-sama bertaruh nyawa di ujung pisau. Setiap detik, maut bisa saja menjemput kita. Kalau kau mau mundur, sekarang masih belum terlambat. Karena aku sudah berada di sini. Aku pantang untuk mundur. Bagus. Heting baru saja mendapatkan kiriman barang. Transaksinya akan dilakukan di pesta dansa ini. Pesta ini adalah kesempatan terbaik untuk bisa mendekati Heting. Kita buat keluarga Yue menjadi pihak pembelinya. Lalu kita sergap mereka semua tanpa sisa. Kau takut? Aku sudah tidak punya beban hidup apapun lagi. Mengorbankan nyawaku demi negara dan masyarakat. Untuk apa aku takut? Tuan Lu, kami sudah mendapat petunjuk soal Nona He. Benar sekali. Kami melihatnya di tayangan berita bisnis. Dari negara A, di sana kami menemukan foto Nona He, Yue Xin. Demi bersembunyi, dia bahkan sampai nekat mengubah penampilannya. Tolong aku. Ya, tentu saja. Hah, Yue Xin? Tentang Yue Xin ini. Yue Xin. Aku dan Yue Xin sudah saling kenal sejak lama. Pria itu, dia adalah mantan kekasihku. Kita fokus selesaikan misi ini dulu. Dia belum akan menyadarinya untuk saat ini. Nah, itu dia si Heting. Ingat baik-baik semua yang baru saja kukatakan padamu. Berurusan dengannya, kau harus ekstra hati-hati. Tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Bagaimana kalau sampai terjadi sesuatu? Masih ada aku, tenang saja. Kau tinggal tunggu. Dan nikmati hasilnya. Kalau begitu, bolehkah saya mengajak Anda menari, Nona Yue?
Bagaimana saya harus memanggil nona cantik ini? Yue, Yue Xin. Nona besar dari keluarga Yue. Saya benar-benar tidak menyangka. Anda adalah wanita yang begitu cantik dan memesona. Hahaha. Tarian Nona Yue sangat luar biasa. Pasti Anda diajari oleh guru yang hebat. Tuan He terlalu memuji. Kalau guru saya mendengar pujian itu, beliau pasti akan sangat senang. Hahaha. Kenapa pria itu masih ada di sini? Ada apa? Nona Yue, apa Anda bertemu dengan kenalan lama? Nona Yue, ini bukan apa-apa. Hanya saja, kakiku baru saja terkilir. Dan masih terasa sakit. Hahaha, kalau begitu, ajakanku menari tadi. Malah membuatku terlihat seperti pria kasar yang tidak tahu cara bersikap lembut pada wanita. Saya jadi sangat penasaran, di balik topeng Nona Yue ini. Wajah seperti apa yang sebenarnya tersembunyi? Kenapa Tuan He begitu terburu-buru? Setelah pesta ini selesai, Anda akan tahu dengan sendirinya seperti apa wajah saya. Siapa kau sebenarnya? Tuan He, apa maksud ucapan Anda? HMPH, saat menari tadi, kau sengaja menjatuhkan diri ke pelukanku untuk menggodaku. Apa tujuanmu yang sebenarnya? Aku tetap dicurigai juga. Aku hanya bisa terus bersandiwara. Yue Xin. Yue Xin. Heting, matimu tidak akan tenang, Cih, bahkan menjadi hantu pun, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kau tidak apa-apa. Siapa pria itu? Kenapa dia begitu dekat dengan Yue Xin? Yu Ming. Begitu terburu-buru melindungi Nona Yue. Ya, Tuan He, aku, hahaha, semuanya, saya benar-benar minta maaf. Kalian semua pasti terkejut, kan? Saya sudah menyiapkan perjamuan di aula utama, sekadar untuk menenangkan rasa kaget kalian. Sangat cerdik. Sedangkan untukmu, dan Nona Yue, apa masih ada yang perlu dibicarakan? Hahaha. Nona Yue, Anda pasti sangat terkejut tadi, kan? Pergi dan selidiki sampai tuntas. Cari tahu siapa yang berani melepaskan pembunuh bayaran itu. Seret dia ke hadapanku. Hah, saya harus memberikan penjelasan yang pantas untuk Nona Yue. Minum ini, dan nyawamu akan kuampuni. Hahaha, Nona Yue, ini semua karena anak buahku yang tidak becus. Kerjanya sangat berantakan, sampai membuat Nona Yue nyaris saja terluka. Tuan He, Anda terlalu berlebihan. Ini hanyalah kejadian tak terduga, mengenai anak buah yang tidak becus bekerja. Sudah sepantasnya mereka diberi hukuman seperti itu. Hahaha, Nona Yue benar-benar tidak gentar menghadapi bahaya. Saya sungguh kagum dibuatnya. Nona Yue. Mengingat ada kekacauan di aula perjamuan kali ini salahku karena tidak menjamu Anda dengan baik. Bagaimana kalau Nona Yue pulang dan beristirahat dulu? Besok, saya khusus mengundang Nona Yue makan untuk menebus kesalahan saya. Bagaimana? Undangan dari Tuan He, mana mungkin saya menolaknya? Hahaha. Peringatan. Aku. Sudah kuduga, kau belum mati. Kau masih hidup. Kau ini siapa sih? Aneh sekali.
Yu Exing. Aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Beri aku satu kesempatan terakhir. Ya. Beraninya kau menyentuh Tuan Lu. Justru aku yang seharusnya bertanya pada Tuan Lu. Bagaimana bisa dia berani bersikap kurang ajar pada tamu kehormatan Tuan He? Aku ini nona besar dari keluarga Yue. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Siapapun yang sedang kau cari, kau salah orang. Tuan He, maaf membuat Anda menunggu lama. Saya juga baru saja tiba. Silakan duduk. Terima kasih karena sudah menunggu saya, Tuan He. Saya benar-benar merasa tersanjung. Hahaha. Silakan. Nona Yue, apa sebenarnya tujuan Anda mendekati saya? Bahkan sampai rela menyelamatkan saya, dan hampir mati karena tembakan peluru. Saya hanya ingin berbisnis dengan Tuan He. Hahaha, berbisnis denganku itu sangat berbahaya. Kalau saya takut bahaya, saya tidak akan mengambil inisiatif untuk mendekat, kan? Kemarin di pesta perjamuan, perhatian Yumin padamu sungguh tidak biasa. Bagaimana cara dia memperlakukanmu? Tuan He, Nona Yue ini sepertinya bukan orang sembarangan. Pasti dia punya niat terselubung. Haruskah kita kemarin bersiap-siap sebentar untuk pertemuan besok? Kalau dia mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Saya tahu dia adalah orang yang paling Tuan He percayai. Kalau bukan karena perkenalannya, saya juga tidak akan mengenal Anda. Bukan, menyelamatkan Anda hari itu juga murni kebetulan. Tuan He, bagaimana dengan rencana kerjasama kita selanjutnya? Saya setuju. Senang bekerja sama dengan Anda. Senang bekerja sama dengan Anda, Tuan He. Yuan Xing, aku bawakan bunga kesukaanmu. Aku hanya ingin memberitahumu. Aku tahu aku salah. Sungguh, tidak terjadi apa-apa antara aku dan Chu Qianyun. Maafkan aku. Aku tidak menjaga Yue Lin dengan baik. Apa karena aku tidak menjaga Yue Lin dengan baik, makanya kamu meninggalkanku? Aku ingin menebus kesalahanku padamu, kamu tidak perlu menebus apapun. Kamu bahkan tidak tahu apa kesalahanmu. Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Yuexi, dengarkan aku, apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Kan sudah kuperingatkan sejak awal. Jauhi dia. Aku sedang mengobrol dengan Yuexi. Apa urusannya denganmu, dasar orang luar? Karena aku menyukainya. Dia sekarang adalah pacarku. Yu Xiang. Aku sungguh tak bisa hidup tanpamu. Aku mohon kembalilah. Ya, aku hanya ingin kau kembali. Aku tidak akan mempermasalahkan hal-hal yang sudah berlalu. Dan aku janji takkan membuatmu marah lagi. Ya, Qi Jing. Apa kau pikir, semua ini adalah perbuatanku? Dulu, hanya karena sedikit hasutan dari Chu Qianyu, kau langsung menyuruhku melakukan pemeriksaan. Padahal aku sudah bilang jelas-jelas kalau aku punya fobia ruang sempit. Itu bisa membunuhku. Tapi kau tetap saja lebih memilih untuk percaya padanya. Masih punya muka kau menyuruhku kembali padamu. Jadi, fobia ruang sempitmu itu nyata. Karena kau bisa melacak keberadaanku. Sebaiknya kau cari tahu dulu kebenarannya sebelum bicara soal cinta. Jika semua yang dikatakan Yue Xin itu benar, 5.000 yuan. Pesan penerbangan paling awal ke Huicheng, cepat.
Sebaiknya kau cari tahu dulu kebenarannya, sebelum bicara soal cinta. Gao Chen, semua rekaman CCTV setelah Chu Qianyun masuk ke rumah. Tuan Lu, semua rekamannya ada di dalam sini. Sudahlah. Oh, aku sangat bahagia. Tuan Luo, aku sudah meminta ahli untuk menganalisis video ini. Ini memang benar-benar gejala dari serangan fobia ruang sempit. Dia jelas-jelas punya fobia ruang sempit. Tapi aku malah percaya pada kebohongan Chu Qianyun dan mematikan lampunya. Kak Zisuan, aku memotong sedikit buah. Kak Zisuan. Dulu, apa kau sebenarnya tahu kalau Yue Xin punya fobia ruang sempit? Aku tidak tahu soal itu. Kau melihatnya di dalam ruangan yang gelap gulita itu, membenturkan kepalanya sampai berdarah-darah. Apa saat itu kau merasa sangat puas? Hah, padahal kita sudah sepakat dari awal. Aku membawamu ke sini hanya untuk bersandiwara. Beraninya kau mencelakainya berkali-kali. Kak Zisuan, tolong maafkan aku sekali ini saja. Ya, setidaknya, ingatlah bahwa aku pernah menyelamatkan nyawamu. Aku mohon padamu. Apa kau benar-benar pernah menyelamatkan nyawaku? Apa kau sungguh-sungguh mendonorkan ginjalmu untukku? Hah? Dia tidak boleh. Orang yang pernah melakukan operasi donor ginjal, tidak boleh mendonorkan darahnya. Apa kau masih mau menyembunyikan kebenarannya dariku? Apa yang sebenarnya masih kau rahasiakan? Katakan, jawab aku. Hah? Kalau kau tidak mau bicara, biar aku sendiri yang cari tahu. Tapi sebelum itu, pengawal. Kurung dia di ruang isolasi bersama tikus-tikus itu. Jangan, Kak Zisuan, jangan, aku mohon padamu. Aku berjanji, aku tahu aku salah, Kak Zisuan. Aku benar-benar salah, Kak Zisuan, Kak Zisuan. Terima kasih. Raja Hantu Tua. Salahkan aku yang terlalu bodoh. Aku mengaku salah. Aku benar-benar bersalah kepadanya. Aku mohon, jangan kurung aku. Keluarkan aku. Biarkan aku keluar. Tolong, tolong aku. Tuan Lu, Nona Chu, sudah dikurung dan terus memberontak selama beberapa jam di dalam. Saya khawatir kalau dibiarkan terus begini, bisa terjadi sesuatu padanya. Terjadi sesuatu? Memangnya apa yang bisa terjadi padanya? Bukannya dia yang paling suka melihat orang lain celaka. Biarkan saja dia mendekam di dalam. Dia tidak akan mati. Itu adalah bayaran atas utangnya pada Rensin. Untuk apa kau memberitahuku? Awasi dia baik-baik. Bahkan kalau dia berteriak sampai tenggorokannya putus pun, jangan pernah buka pintunya. Aku tidak akan kembali. Aku tahu. Aku menanyakan hal ini padamu. Rekan kerjaku, kau sudah bekerja keras. Bukannya ini demi kebaikan kita bersama. Hal besar apa yang kau selesaikan malam ini? Rekaman suaranya sudah berhasil kita dapatkan. Kalau begitu, rencana kita akan berjalan jauh lebih lancar. Hebat sekali kau, partner. Dan juga, itu sudah menepis kecurigaan Heping terhadapmu. Aku bilang padanya kalau kau menyukainya dan sangat menghargainya.
Setelah diselidiki, saat Yue Xian dirawat di rumah sakit, sebelum aku masuk, Chu Qianyun ada di dalam, dan terdengar suara bantingan keras. Tuan Fu, semuanya sudah diselidiki dengan tuntas. Kalung itu ternyata adalah ulah Chu Qianyun. Pergi ke ruang bawah tanah dan bawa Chu Qianyun kemari. Kak Siksuan, apa sekarang kau sudah memaafkanku? Kalung itu, kau yang sengaja menukarnya dengan yang asli, kan? Memangnya kenapa kalau itu aku? Kau yang terus-menerus memfitnahnya. Kau yang membuatnya dikurung di ruang isolasi. Tapi kau yang selalu merencanakan hal buruk padanya. Makanya aku sampai salah paham padanya. Aku melakukan semua kelicikan ini, hanya karena aku ingin bersamamu. Aku memfitnahnya telah berselingkuh. Itu semua supaya kau benar-benar menyerah padanya. Aku sangat berharap dia mati saja di ruang isolasi itu. Dengan begitu, kau akan menjadi milikku seutuhnya. Sebelumnya aku sama sekali tidak menyadari. Ternyata kau adalah orang yang sejahat ini. Fu Zixuan, jangan lupa, kau sendiri yang memberi perintah untuk mengurungnya di ruang isolasi. Kau juga yang memaksanya melakukan pemeriksaan tubuh itu. Bukankah sudah sepantasnya kalau dia ingin meninggalkanmu? Biar ku beritahu ya, hanya aku satu-satunya orang yang pantas berdiri di sampingmu. Kau cari mati. Aku ini orang yang menyelamatkan nyawamu. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Penyelamat nyawaku, Cih. Pergi. Cari laporan medisnya dan bawa kepadaku sekarang. Senang bekerja sama dengan Anda. Senang bekerja sama dengan Anda juga, Tuan He. Oh, ada telepon dari Yumin. Aku juga sedang tidak ada urusan lain di sini. Pergilah temui dia. Yumin belakangan ini juga sangat berjasa padaku. Aku bisa memberi kalian waktu libur sejenak. Tuan He, bagiku pekerjaan selalu menjadi prioritas utama. Tidak ada salahnya menunda liburan sampai masalah ini selesai, kan? Tapi, pengiriman besok ini sangat penting. Kau harus tiba di dermaga tepat waktu. Kalau ada yang berani macam-macam, langsung habisi saja mereka. Kehilangan kecil seperti ini bukan masalah besar. Tenang saja, aku pasti akan datang tepat waktu. Kalau begitu, Tuan He, sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Apa ada petunjuk soal mata-mata yang ku bilang waktu itu? Sudah tertangkap satu, tapi mulutnya bungkam rapat. Aku curiga pada dua orang. Biar mereka yang mengonfirmasinya langsung. Tuan Zhao, luka ini cuma bekas operasi palsu. Kau berani sekali memalsukan hal seperti ini. Gara-gara luka ini, selama ini aku salah mengenali orang. Dan kau terus membohongiku kalau kaulah yang sudah menyelamatkanku. Brengsek. Chu Jianyu. Kau benar-benar pantas mati. Aku akan membuatmu merasakan semua penderitaan yang dia alami. Semua siksaan itu akan kubalas ribuan kali lipat padamu. Kak Si Chen, apa yang mau kau lakukan? Cepat bawa dia ke sana. Lakukan operasinya sekarang juga. Jangan, Kak, aku mohon padamu. Kumohon jangan. Lepaskan aku, lepaskan. Dokter, segera lakukan operasi transplantasi ginjal pada Nona Chu. Tidak, Aak. Kenapa? Apalagi yang kau ragukan?
Mulai saja tepat di bekas luka palsunya itu. Aku sama sekali tidak pernah mengkhianatimu. Teman lama, kau pasti akan menyesal. Jangan. Kalau memang Yuexin yang sudah menyelamatkanku. Mungkin, ada alasan tersembunyi kenapa dia putus denganku waktu itu. Cepat kerahkan orang untuk menyelidikinya. Cari tahu alasan sebenarnya kenapa dia putus denganku 5 tahun yang lalu. Dan juga, temukan mantan pacarnya. Bawa dia kemari, silakan. Tuan He selalu tiba selangkah lebih awal dariku, iya. Kukira Anda akan datang bersama para nelayan itu. Tuan He mencari saya, iya. Anginnya kencang, perhatikan langkahmu. Pergi dan periksa barangnya. Tuan Huo, apa maksud Anda dengan semua ini? Aku curiga ada pengkhianat di antara kita. Dan pengkhianat ini ada di tempat ini sekarang juga. Menurutmu, siapa dia sebenarnya? Benar-benar sangat sulit dicari. Bagaimana menurut Anda, Nona Yue? Siapa orangnya? Cepat maju ke depan. Kau tahu sendiri betapa kejamnya cara keluarga Yue. Aku sudah menyelidikinya. Dia adalah orang penghubung kita. Siapa saja komplotanmu? Apa cuma satu orang? Atau 2 orang? Asalkan kau mau bicara jujur, bukan hanya kau yang akan tetap hidup. Semua uang ini juga akan jadi milikmu. Cepat katakan, aku sungguh tidak punya komplotan. Menolak cara halus, rasakan akibatnya. Habisi dia. Haha. Nona Ye. Biar kau saja yang eksekusi. Nona Yue, apa Anda merasa tidak tega? Atau jangan-jangan, Anda dan mata-mata ini adalah satu komplotan? Tuan He, bicara apa Anda ini? Hubungan kita selama ini selalu berjalan satu arah. Mana mungkin ada orang ketiga yang tahu? Baguslah. Kalau begitu, tolong Nona Yue habisi musuh kita bersama ini. Supaya aku tidak terus salah paham. Kalau tidak, aku tidak berani menjamin. Apakah akan ada yang tidak bisa keluar dari sini hidup-hidup? Kalian yang bermarga Yue dan He, dasar kalian binatang, tembak saja. Aku tidak bisa, tapi aku harus menembaknya. Kalau tidak, semua usaha kita selama ini akan sia-sia. Tuan He, Nona Yue baru pertama kali menembak, jadi dia masih belum terlalu mahir. Jadi, saya yang membereskannya untuknya. Sudah mati. Benar, Tuan He. Kemampuan menembak saya memang masih agak kaku. Sekarang, Anda sudah bisa mempercayai saya, kan? Tentu saja. Besok malam, tepat di tempat ini, saya akan mengajak Nona Yue melakukan transaksi besar yang sesungguhnya. Kalau begitu, Tuan He, sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Makanlah sedikit. Kamu sudah mengurung diri seharian. Aku tidak mau makan. Tidak makan dan minum seharian penuh. Apa kamu mau menelantarkan misi kita? Aku baru saja membunuh rekanku sendiri. Padahal baru 2 hari yang lalu. Kami berjanji untuk pulang bersama. Tapi, dia malah mati di tanganku. Tenanglah sedikit. Sebenarnya, dia belum mati.
Waktu itu, aku sengaja menembak meleset. Benarkah? Dia sedang menunggu kita menyelesaikan misi ini agar bisa pulang. Besok adalah hari pertemuan rahasia kita. Ada satu hal yang harus kuberitahukan padamu. Pembunuh ayahmu adalah Heidi. Apa katamu? Nona Yue, silakan periksa barangnya. Semuanya aman, Tuan He. Hahaha. Senjata pusaka, bencana ilahi. Segera buka barangnya, kau, pergi ke sana. Tuan He, mari saya perkenalkan diri sekali lagi. Saya adalah penegak hukum dari tim operasi khusus Akademi Jidu. Tolong bersikap kooperatif dan serahkan diri Anda. Nyalimu besar juga ya, Nona. Menurutmu, untuk saat ini, bagaimana caramu bisa keluar dari sini hidup-hidup? Kau. Hahaha. Kau tidak melindungiku. Tuan He mencariku, dan kau berani mengkhianatiku. Aku akan segera ke sana. Apakah kejutan juga bagian dari hidup, Tuan He? Tidak akan. Lalu bagaimana kalau orangnya kabur? Saat kau membunuh ayahku, ayah, saat aku menembak rekan-rekanku, pernahkah kau terpikir hari ini akan tiba, saudara yang membunuh ayahmu? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang sedang kau bicarakan. Aku sudah membunuh begitu banyak orang. Sampai-sampai aku sendiri tidak ingat siapa saja mereka. Bagaimana mungkin aku tahu orang mana yang kau maksud? Brengsek, jangan menembak. Kita masih punya misi. Biar hukum yang mengadilinya nanti. Gawat, kita sama sekali tidak mendapat jawaban apapun darinya. Berdasarkan penyamaranku selama bertahun-tahun di sisimu, ada sebuah informasi yang sangat penting. Kelima, di belakangnya, masih ada dalang yang jauh lebih besar. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Tidak apa-apa kalau kau tidak mau mengaku. Aku tahu, dalang besar ini adalah bos sejati yang mengendalikan seluruh sindikat narkoba ini. Sedangkan kau hanyalah boneka yang dijadikan tameng di depan semua orang. Yuming, tidak masalah kalau dia tidak mau mengaku. Sebarkan beritanya, katakan bahwa kita sudah berhasil menangkap Heting. Dan hari ini, dia sedang diinterogasi. Kita harus memancing ularnya keluar dari sarang. Baik, Tuan, Nona Chu mengutusku untuk menyelamatkan Anda. Direktur Lu, ini adalah mantan pacar Nona He. Jadi kau bukan anak orang kaya. Anak orang kaya apa maksudmu? Itu kan cuma akting belaka. Akting. Dia menyuruhku untuk putus dengannya. Dengan kata lain, jangan percaya soal gaji bulanannya itu. Tapi, kenapa dia memilih untuk putus denganku? Tuan Lu, Anda dan Nona He, kapsul waktu yang kalian kubur 5 tahun yang lalu. Sekarang sudah tiba waktunya untuk dibuka. Ini adalah surat untuk Anda. Zixuan, saat kau membaca surat ini, mungkin aku sudah pergi untuk waktu yang sangat lama. Atau mungkin, dia sudah tiada. Keluarga kami diincar dan diserang oleh sindikat kejahatan.
Demi melindungimu agar tidak terseret, aku terpaksa mengatakan hal-hal kejam untuk menyakitimu. Hanya dengan begitu, kau akan membenciku dan pergi meninggalkanku. Semua ini salahku. Akulah yang perlahan-lahan mendorongmu menjauh. Di mana Yuan Xian sekarang? Ku dengar, dia baru pulang ke tanah air 2 hari yang lalu. Aku harus mencarinya. Zhao Qianyun keparat itu. Dia berani mencoba membungkamku selamanya. Sekarang karena Qi Caidao sudah ditangkap. Kau sudah tidak punya jalan keluar lagi. Sudah bersedia bekerja sama denganku, kan? Sejak masuk ke dunia gelap ini, aku sudah tahu akhirnya tidak akan baik. Hanya saja, aku tidak menyangka, aku dan Ting akan dikhianati dan ditinggalkan oleh semua orang. Katakanlah, apa yang ingin kau ketahui? Siapa dalang utama di belakangmu? Siapa dia sebenarnya? Chu Jinyun. Chu Qianyun, benar sekali. Orang itu memang utusannya untuk membungkamku. Karena dia tidak membiarkanku hidup, maka aku akan menyeretnya mati bersamaku. Kenapa? Kau mengenalnya. Setelah kejadian di ranjang itu, aku baru teringat. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah membantunya melakukan banyak pekerjaan kotor. Mungkin aku hampir melupakan soal kematian itu, bahwa semuanya juga merupakan rencananya. Aku bersedia mengajukan diri sebagai saksi mahkota, dan membantumu bersaksi melawannya. Benar, itu memang dia. Dulu dia juga seorang polisi yang menyamar. Tapi setelah penyamarannya terbongkar, kami langsung menghabisinya. Sudah kuduga, Chu Qianyun ternyata sangat kejam pada masa itu, sampai tega menghabisi seluruh keluarganya. Oh, ternyata kalian ini kenalan lama ya. Aku masih ingat betul. Hari itu, tepat sebelum ibumu mati, dia menangis memohon-mohon padanya, meminta agar nyawa adik lelakimu diampuni. Hahaha, sayang sekali. Sayangnya, seorang wanita pada akhirnya tidak akan pernah bisa melakukan hal besar. Tapi sialnya, aku malah harus jatuh lagi ke tangan seorang wanita. Ark mau mengirimku ke penjara. Beraninya kau mengikatku. Kau tidak tahu siapa aku. Singkirkan hama ini, baru kita pergi. Kau sudah sadar, Xiao Sui. Ini semua ulahmu. Benar, ini aku. Sudah lama tidak bertemu ya, Kak Zexuan. Cepat lepaskan aku. Kau masih saja sedingin itu padaku ya. Aku bisa sangat sedih loh. Kak Zexuan, aku tahu ajalku sudah dekat. Bisakah kau mencoba mencintaiku sekali lagi? Jangan mendekat. Menjijikkan. Baik. Kalau begitu, mari kita bicarakan hal yang ingin kau dengar. Entah apakah Kak Zexuan masih peduli pada si Tang Yuexin itu. Apa sebenarnya yang mau kau lakukan? Akhir-akhir ini dia sudah banyak berulah, loh. Dia menangkap anak buahku dan menghancurkan bisnisku. Seharusnya aku menghabisinya dari awal, tapi sekarang pun belum terlambat. Aku sudah memasang 10 kilo bahan peledak di bawah kaki kita.
Menyiapkan semua ini sungguh melelahkan. Nanti saat dia datang, aku akan langsung menekan remote-nya. Blam, lalu kita semua akan mati bersama. Hahaha, kau benar-benar sudah gila. Aku memang sudah lama gila. Aku sudah berkorban mati-matian. Tapi di hatimu hanya ada jalang Tang Yuexin itu. Kau malah berniat membalas dendam padaku. Padahal aku yang paling mencintaimu. Coba lihat dirimu sekarang. Apa hebatnya dirimu dibandingkan dia? Oh, ya. Kalau begitu, biarlah semuanya hancur berkeping-keping di sini. Sombong sekali, memangnya apa yang beda? Dari awal sama sekali tidak ada jejak Chu Qingyun. Kau bilang kita bisa lewat Lu Zexuan untuk mencari petunjuk tentang Chu Qingyun. Tapi ada kabar yang bilang kalau Lu Zexuan menghilang. Bagaimana mungkin? Ingin tahu bagaimana adikmu mati? Kau ingin tahu bagaimana adikmu mati? Jadi, kau juga yang membunuh Xiaolin. Benar. Saat aku mencabut selang oksigennya, dia sepertinya masih sempat meronta. Sayang sekali. Ya, kau bahkan tidak bisa melihat adikmu untuk terakhir kalinya. Chu Tianyu, kau benar-benar binatang. Kalau kau menginginkan kalung pelindung milik adikmu, datanglah ke gudang tua di sebelah barat kota. Aku menunggumu di sana. Pasti ada jebakan di sana. Tapi, itu satu-satunya peninggalan ayah yang tersisa di dunia ini. Apa kau lupa? Kita ini satu tim. Sekarang kau bukan hanya He Yuexing, tapi juga seseorang yang memikul tanggung jawab atas nyawa manusia. Baiklah. Kita pergi bersama-sama. Dia sangat menyayangi adiknya. Dia pasti akan datang. Kau benar-benar iblis. Iblis, bukan. Aku hanya terlalu mencintaimu. Kau juga yang membunuh Yue Lian. Dan sekarang kau mau mencelakai Yue Xian. Kau benar-benar akan mati mengenaskan. Semua itu sama sekali tidak penting. Hari ini, kita semua akan mati bersama di sini. Bisa mati bersamamu. Aku benar-benar sangat bahagia. Lihatlah. Kita lihat dulu. Inilah akhir terbaik untuk kita. Dia datang. Lapor Kapten, penembak jitu sudah di posisi. Di dalam gudang ada 2 target. Sandera diikat di kursi. Kondisi sadar. Tersangka terlihat sangat emosional. Di tangannya diduga ada alat peledak jarak jauh. Jarak pandang terhalang, tidak bisa menjamin tembakan telak. Diterima. Seluruh unit, jaga kesenyapan dan tunggu instruksi. He Yuexing, aku tahu kau sudah datang. Kuberikan waktu 3 menit. Masuklah sendirian, jangan bawa senjata apapun. Jangan ke sana, ini jebakan. Aku tahu. Tapi Sandera ada di tangannya. Aku tidak boleh mengambil risiko. Lindungi aku. Berhati-hatilah. Su Xian, seharusnya kau tidak datang. Cepat pergi, jangan pertaruhkan nyawamu demi aku. Lu Zixuan, aku datang bukan karena urusan pribadi. Tugas dan kewajibanku yang membawaku ke sini. Lepaskan dia. Lepaskan dia. He Yuexing, apa kau tidak terlalu naif? Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang boleh pergi. Semuanya, jangan bergerak. Kalau tidak, akan kubunuh kau. Berani-beraninya kau menipuku. Penembak jitu, kau yakin bisa membidiknya? Tidak bisa, target bergerak terlalu cepat. Posisi Sandera sangat menghalangi. He Yuexian, seharusnya kau mati saja bersama keluargamu waktu itu. Kenapa kau tidak mati saja dalam kebakaran besar itu? Jangan bergerak, maju selangkah lagi dan kita mati bersama. Jangan bergerak, maju selangkah lagi dan kita akan mati bersama.
Dulu kau sama sekali tidak seperti ini. Diam, kalau hidupku hancur, kalian juga tidak akan bisa hidup tenang. Hahaha, Hou Yuexing. Kau lihat itu, inilah pemakaman yang sudah kusiapkan khusus untukmu. Hahaha, Chu Qianyun. Kau sudah dikepung. Maju. Tangkap dan bawa dia kembali untuk diinterogasi. Sayang, tolong beri aku satu kesempatan terakhir. Ya, aku mengaku salah dalam hal ini. Aku mohon padamu, kumohon, beri aku satu kesempatan terakhir saja, ya. Can you feel it? Bahkan di saat seperti ini, dia masih saja sempat bertingkah arogan. Aku tidak mau pergi, kau pikir kau bisa lolos begitu saja. Jangan melawan, simpan saja kata-katamu itu untuk di biro keamanan nanti. Aku mau melapor, Pak Polisi. Dia diam-diam sudah melakukan operasi plastik. Membusuklah di penjara bersamaku, kakak tampan. Ayah, ibu, Xiaolin, aku sudah pulang. Orang-orang yang menyakiti kalian sudah menerima hukuman mereka. Semuanya sudah berakhir. He Ting dan Chu Qianyun telah dijatuhi hukuman mati. Hak politik mereka juga dicabut seumur hidup. Dan seluruh harta kekayaan mereka telah disita. Selama ini, aku terus berpikir, seandainya dulu aku sedikit lebih kuat, apakah aku akan bisa melindungimu dengan baik? Tapi sekarang aku sadar, ada hal-hal yang memang tidak bisa diubah. Namun kita bisa memastikan, agar tragedi seperti ini tidak terulang kembali. Ya, ada misi baru untukmu. Kami tinggal menunggumu saja. Ambillah ini. Ayah, aku akan terus melangkah maju, melindungi lebih banyak orang yang membutuhkan pertolongan, sama sepertimu.